لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Rabbul Bismillah membawa kebenaran, mencegah kezaliman, petunjuk jalan keselamatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dulu waktu awal keluar SK saya tahun 2002, saya
sempat meminta untuk tidak ditempatkan di Toraja Utara dan meminta di daerah mana pun saya siap. Tapi ternyata itulah kebenaran firman Tuhan bahwa ada hal yang awalnya kita tidak suka, kita tidak senangi, tetapi ternyata mendatangkan kebaikan dan manfaat yang sebesar-besarnya. Itu yang saya rasakan sekarang. Ada satu kisah yang menginspirasi saya untuk bisa maju. Waktu hari Jumat saya diamanahkan oleh orang tua saya, Haji Tarona, bilang isi khutbah besok di Gresik. Karena saya tidak terbiasa dengan isi khutbah, saya catat konsep. Setelah saya mandi ganti baju, ternyata konsep itu tinggal di baju yang saya ganti. Setelah saya baca khutbah kedua, sudah dulu mau baca khutbah kedua, saya cari. Jadi hadirin di bawah itu kaget, kenapa ada hati ini sudah 10 menit diam. Saya bilang ayo mau makan bendera ini. Tiba-tiba saya cari laci, kenapa untuk khutbah? Selamat mukai. Dari situ sudah itu saya berjanji bahwa besok ini khutbah kedua ini saya harus hafal. Jadi itu yang motivasi saya. Jadi di Toraja ini sebenarnya salah satu hikmah bahwa seandainya saya tidak ditempatkan Tuhan di Toraja Utara ini, mungkin sampai sekarang saya belum bisa berdiri di depan masyarakat. Waktu baru datang, ya, dan langsung saya tahan. Tidak akan mungkin saya setujui permohonannya. Dan setelah berjalan waktu dengan pertimbangan, maka saya pun memberikan izin untuk permohonan untuk pindah tugas. Dan alhamdulillah dalam proses berjalan ternyata disetujui dan terbit SK bersamaan kita selama ini. Dan mohon maaf jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan, tutur kata, sikap, perilaku saya secara pribadi sebagai pimpinan. Mohon maaf untuk segala kekurangan tersebut. Dan saya berpesan bahwa yang pertama, salam untuk Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Salam buat seluruh keluarga besar di sana. Dan apa yang baik yang sudah dilaksanakan di sini, kiranya itu dapat dilanjutkan di tempat di sana, sehingga Bapak dan Ibu ya, sehingga teman-teman rekan-rekan kita di Polewali Mandar akan berkesan bahwa ternyata di Toraja Utara itu pengkaderannya bagus. Tapi kalau berubah, menurun kualitasnya, mundur, maka akan dicap bahwa begitu di Palek Toraja Utara. Tapi ketika bapak-bapak ibu, Bapak Masuri, Ibu Rusneni bekerja dengan baik di sini, sama seperti di sini, bahkan ditingkatkan lagi, maka orang akan berkata, oh iya, pantas disetujui oleh pimpinan. Tapi bisa juga disetujui karena memang merosot pimpinan nanti. Pindah mampu daripada mesakian dulu kinti kote. Tapi tentu saya pastikan Pak Masuri dengan Bu Rusneni tidak di situ. Batu aswad hitam di situ biasa jamaah mencium itu. Bukan berarti bahwa disitulah Tuhan berada sehingga harus disembah di situ. Tapi karena Rasulullah mencium pada saat itu, maka oleh para sahabat dan para umat Islam yang melaksanakan haji ke sana itu, kalau sempat dia mencium itu. Bapak Ibu yang saya hormati, pernah meninggalkan tempatnya karena banjir. Jadi itu Hajar Aswad itu berpindah tempat. Adat istiadat dan kebiasaan orang Arab Mekah itu memiliki beberapa kafilah-kafilah besar ya, artinya kelompok-kelompok masyarakat yang komunitas masing-masing itu punya pemimpin, maka mereka bersengketa, berselisih. Indan namotela berhak, siapa di antara kita yang berhak mengangkat Hajar Aswad ke tempat semula. Bertengkar mereka.
Maka ada satu yang memasukkan usul bilang begini, bagaimana kalau kita ambil jalan yang mungkin itu yang terbaik bagi kita? Siapa yang paling pertama masuk dalam Masjid Haram Mekah, itu yang kita angkat sebagai pemimpin untuk memberikan kita solusi bagaimana untuk mengembalikan batu hitam ini. Maka pada saat itu yang pertama menurut pemantauan orang di sekitarnya, ternyata Muhammad yang pertama masuk. Maka disepakatilah bahwa dialah yang menjadi pemimpin, apapun dia punya langkah untuk mengajak kita semua tanpa ada yang yang disisihkan, semua ikut mengambil bahagian. Maka dialah yang diangkat menjadi pemimpin untuk mengangkat Hajar Aswad itu. Pada saat itu Rasulullah memanggil semua tokoh-tokoh kafilah, tokoh-tokoh suku. Jadi 4 tokoh suku besar di sana, masing-masing diambil dia punya tokoh. Kemudian masing-masing disuruh Rasulullah itu mengangkat batu Hajar Aswad itu masuk dalam jubah dipakai oleh umat Islam, selendang, kayak selendang dihampar itu. Kemudian batu hitam itu diangkat oleh Rasulullah, diletakkan di dalam dalam jubahnya. Kemudian 4 golongan ini, 4 ketua suku ini masing-masing disuruh memegang 4 sisi itu, masing-masing tempat. Kemudian diangkat bersama-sama sampai di sana. Rasulullah meletakkan kembali tempatnya. Maka mereka merasa puas karena mereka tidak ada yang tersisihkan, semua ikut bahagian dalam situ. Hadirin yang sangat bahagia, sehingga pada saat itu Rasulullah sudah memang digelari dengan Al-Amin, yang dapat dipercaya, Rasulullah sudah tidak ada. Sisa kita ini, bagaimana dengan sikap yang diambil oleh Rasulullah SAW? Apakah memang hanya untuk Rasulullah, tidak dilanjutkan pada umat-umatnya yang dibawa ini sampai akhir zaman untuk mengikuti itu, bahwa mari kita menjadikan diri kita ini sebagai orang yang dipercaya. Karena orang mengatakan satu kali kita berdusta, seumur hidup orang tidak akan percaya.